Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wida Faridah di mata pelajaran Geografi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi Geografi kelas 10, yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, ini ada hasil pembelajaran. Ya, jadi di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang objek studi geografi dan ruang lingkup geografi. Ya, yang dua ini aja. Nah, apa itu objek studi geografi? Nah, objek studi geografi adalah objek kajian yang dikaji oleh geografi. Ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada objek formal dan objek material. Nah, apa itu bedanya? Objek formal adalah cara pandang terhadap gejala geosfer. Nah, seperti yang kita sudah tahu, gejala geosfer adalah fenomena-fenomena terkait 5 lapisan bumi, ya. Ada hidrosfer, atmosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, cara pandangnya itu ada 3. Jadi sama dengan pendekatan geografi, ya. Ada keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Jadi ketika kita dihadapkan dengan fenomena geosfer, itu perbedaannya ilmu geografi dengan ilmu lainnya itu dilihat dari cara pandangnya atau pendekatan menganalisis suatu fenomena. Contohnya misalnya fenomena hujan, ya. Hujan kita lihat nih pendekatan keruangannya seperti apa, kelingkungannya seperti apa, dan kewilayahannya seperti apa gitu. Nah, untuk yang kedua ada objek material. Objek material ini adalah gejala geosfer yang tadi saya sebutkan. Nah, supaya lebih mudah, itu saya klasifikasikan menjadi 4 ruang lingkup geografi. Ada geografi fisik, geografi manusia, geografi regional, dan geografi teknik. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada geografi fisik. Berarti geografi fisik itu kaitannya sama struktur lingkungan, ya. Gejala-gejala alam yang ada di bumi seperti iklim, bentang alam, dan pola alam lainnya. Nah, di sini apa aja sih contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari gitu ya? Ada misalnya hujan, banjir, kemudian tsunami misalnya ya, tanah longsor, atau bisa aja kita lihat ada tanah, air, batuan gitu ya, udara, dan lain-lain. Itu termasuk geografi fisik. Kemudian ada geografi manusia, berarti mempelajari dampak perilaku manusia terhadap lingkungan. Nah, bisa juga termasuk dampak budaya, ekonomi, dan politik. Di sini pokoknya yang berkaitan dengan manusia. Misalnya ada kemiskinan, gitu ya, pengangguran, terus kebakaran hutan, ya. Pokoknya kaitkan dengan aktivitas manusia dan dampaknya terhadap lingkungan. Gitu. Nah, yang ketiga ada geografi regional. Nah, geografi regional itu mempelajari suatu wilayah secara mendalam dan komprehensif, baik secara fisik maupun sosial. Jadi ini lebih mengkaji suatu wilayah gitu. Nah, wilayahnya di sini bisa wilayah yang sempit maupun wilayah yang luas, ya. Bisa wilayah formal, bisa juga wilayah fungsional. Dari misalnya wilayah pedesaan, wilayah pesawahan, wilayah industri, sampai ke wilayah ASEAN, wilayah regional Amerika misalnya. Nah, ini termasuk geografi regional, ya. Terakhir ada geografi teknik. Nah, ini adalah ciri khasnya geografi mutakhir, ya. Jadi
mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan menganalisis data informasi geografi dalam bentuk peta, citra, dan GIS. Jadi lebih ke teknologi ya, menggunakan komputerisasi. Nah, di sini nanti akan mempelajari peta, citra, atau foto udara gitu ya. Nah, sekian materi dari saya. Dilanjutkan pendekatan geografi dan prinsip di video selanjutnya gitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi